فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tegaskan dan pastikan bahwasannya mempelajari sirah an-nabawiyah itu merupakan bagian daripada agama Islam. Sehingga mempelajarinya merupakan bagian dari ibadah. Ini dulu yang harus kita jadikan prinsip. Mempelajari sirah an-nabawiyah adalah bagian dari ibadah, sehingga kehadiran kita, keluangan waktu kita, dan tenaga yang digunakan untuk mempelajari sirah an-nabawiyah, maka semuanya akan dihitung sebagai pahala. Ya. Dan seandainya diniatkan yang banyak, maka insya Allah pahala itu akan semakin besar. Ketika baginda Nabi SAW sampaikan, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal ibadah itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal perbuatan yang nampaknya kecil namun bisa besar di sisi Allah pahalanya disebabkan niat. Masing-masing di antara kita duduk sama semua ini. Pekerjaannya itu sama, duduk menunggu setengah jam ke depan atau lebih. Tapi masing-masing di antara kita pahalanya berbeda-beda karena niat yang berbeda. Ada yang hanya sekedar ingin mengisi waktu istirahat, ia dapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ada yang betul-betul ingin mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menumbuhkan rasa cinta kepada beliau, ditambah lagi pahalanya oleh Allah dengan sebab tambahan niat tersebut. Ada yang ditambah niatnya mungkin sekaligus mengajar, sekaligus bersilaturahim, dan seterusnya. Maka semuanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Demikian sebaliknya, betapa banyak amal yang besar dilihat oleh mata manusia, namun di sisi Allah itu kecil disebabkan begitu kecilnya niat yang ia hadirkan ketika melaksanakan amal tersebut. Ya, ini harus kita jadikan prinsip terlebih dahulu, ya, agar kita tidak merasa rugi untuk berada di sini, untuk menunggu dan mendengarkan pemaparan tentang sirah nabawiyah kekasih kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mempelajari sirah nabawiyah secara umum agar kita memiliki peta pemikiran yang mudah untuk kita nanti detailkan atau rinciannya. Itu ada 4 hal. Yang pertama adalah fase di mana sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di atas muka bumi. Kita pelajari tentang bagaimana kakek-kakek dan buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau dilahirkan. Oleh siapa? Oleh ibunda beliau yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdumanaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, ini ibunda beliau. Fase yang kedua akan kita bahas
dari kelahiran beliau sampai dengan beliau diangkat menjadi nabi sekaligus rasul di umur 40 tahun. Fase yang ketiga, yaitu dari beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul sampai dengan beliau menginjakkan kakinya ke kota Madinah atau Yathrib. Dan itu disebut juga dengan fase Makkah, 13 tahun kurang lebih. Dan fase yang keempat, yang terakhir, itu ketika beliau sudah ada di kota Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah sekitar 10 tahun, disebut dengan fase Madinah. Jadi secara umum supaya mudah ya nanti kita mempelajarinya, ada 4 fase ya. Fase dari sebelum beliau lahir sampai beliau dilahirkan. Fase dari beliau dilahirkan yang kedua ini sampai dengan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Fase ketiga yaitu dari beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul sampai dengan beliau meninggalkan tanah kelahirannya kota Makkah. Fase yang terakhir keempat ketika beliau berada di Madinah membangun sebuah negara besar dan berperadaban di kota Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing fase ini nanti akan kita rinci-rincikan. Ada yang informasinya sangat valid dari Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang setengah valid. Artinya diyakini kebenarannya namun tidak sekuat yang pertama. Yaitu bisa diambil dari perkataan-perkataan para ulama, kemudian juga bisa diambil dari Israiliyat juga dan seterusnya, dan ada juga yang sekedar pendapat-pendapat yang didasarkan pada pendapat opini pribadi dari seorang ulama. Ya. Nah, maka yang pertama kita bahas yaitu adalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini begitu penting? Karena beliau yang menyampaikan dalam sabdanya diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu taala anhu. Ini ada di dalam Sahih Imam Muslim. Jadi ini adalah valid. Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih dan mensucikan dari keturunan Nabi Ibrahim, dia seseorang yang bernama Ismail. Ya. Wastafa min waladi Ismail Kinanah. Kemudian Allah memilih lagi dari sekian keturunannya Nabi Ismail, ada yang bernama Kinanah. Sudah 3 orang disebutkan oleh Nabi SAW. Wastafa min bani Kinanata Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari keturunannya Kinanah, itu ada seseorang yang bernama Quraisyan, yaitu Quraisy. Nama aslinya Fihr. Ini 4 orang sudah disebut. Wastafa min Quraisyin bani Hashim. Kemudian dari keturunan Quraisy Allah pilih tuh dari sekian banyak orang, maka yang paling utama seseorang yang bernama Hashim. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilihku dan mengutamakanku dari seluruh keturunannya Hashim. Jadi sini ada beberapa orang tuh disebutkan Nabi Muhammad SAW, kemudian disebutkan Hashim, kemudian disebut Quraisy, kemudian disebut Kinanah, kemudian disebut Ismail, kemudian disebut Nabi Ibrahim. Dari perkataan Nabi SAW inilah yang menjadi dasar para ulama betul-betul menteliti, ya, mencari detail bagaimana nasab Rasulullah SAW. Bahkan para ulama itu sendiri mungkin mereka tidak hafal dengan kakek dan buyut mereka sendiri, tapi mereka harus hafal kakek dan buyut Rasulullah sebagai bentuk kecintaan dan keutamaan untuk beliau. Karena kita di awal sudah katakan bahwasannya Nabi SAW itu lebih pantas untuk kita muliakan, lebih pantas untuk kita bela, bahkan dibandingkan nyawa kita sendiri. Itulah orang yang beriman, ya, dengan sesempurnanya iman. Maka para ulama kumpulkan itu dari berbagai literatur, kitab-kitab klasik dan kitab-kitab sejarah, maka mereka sepakat umumnya dari Nabi SAW sampai dengan seseorang yang bernama Adnan, itu nasabnya bisa dipastikan nama-nama orangnya. Ya, sampai sebegitunya para ulama. Dan ini disepakati oleh mereka konsensus atau ijma'. Ya. Dan yang menyelisihi ijma', dia terancam dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 115.
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, bahkan ia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita semua yang menjadi pelopor mazhab Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris nama aslinya, beliau berkata, dengan ayat ini barang siapa yang mengikuti jalan selain orang-orang beriman, yang dimaksud adalah barang siapa yang menyelisihi ijma' para ulama. Nah, di sini kita harus yakini. Maka para ulama katakan, beliau sampai dengan Adnan itu nasabnya jelas dan pasti. Ya, beliau bernama Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini dialah yang diberi gelar dengan Quraisy. Ya, jadi nama aslinya Fihr. Ya, dari Fihr. Fihr putranya siapa? Fihr ini putranya Malik bin Nadhr bin Kinanah. Tadi disebutkan nama Kinanah oleh sabda Nabi SAW. Bin Khuzaimah bin Mudrika. Kemudian bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada 21 orang sampai dengan Adnan, itu sudah para ulama pastikan valid. Yang tinggal mereka berbeda, dari Adnan ke Nabi Ismail itu berapa jarak orang? Ada yang mengatakan 4 orang, maksudnya berarti 4 generasi. Ada yang mengatakan sekian-sekian, banyak perbedaan di situ. Tapi ulama memastikan dari Muhammad SAW sampai dengan Adnan, itu jelas jumlahnya tadi ada 21 sampai dengan Adnan. Ya, dan Adnan itu keturunan Nabi Ismail. Dan kita sudah tahu semuanya Ismail itu putranya Nabi Ibrahim. Dari jalur siapa? Dari jalur istri Nabi Ibrahim yang bernama Sayyidah Hajar. Berarti dari sini, untuk mengawali tentang fase yang pertama, dari sebelum beliau dilahirkan sampai beliau dilahirkan, ini banyak peristiwa penting dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Maka yang pertama, karena beliau tadi sampaikan, ya, beliau itu adalah orang terpilih di antara orang-orang terpilih. Beliau kan tadi menyebutkan tuh orang-orang terpilih, ya, dari Ibrahim disebutkan, dari Ismail disebutkan, kemudian disebutkan tadi Kinanah, kemudian disebutkan Quraisy, disebutkan Hashim sampai dengan beliau. Ya, 5 orang sebelumnya itu kata Nabi itu orang-orang pilihan. Berarti beliau itu pilihan di atas pilihan. Betul-betul penyaringan yang paling bersih di antara orang-orang yang bersih. Ya, maka di sini menjadi konsekuen kita harus membahas tentang kakek dan buyut beliau terlebih dahulu. Supaya kita mengerti bahwasannya orang yang satu ini, yang kita cinta ini, yang iman kita nggak akan sempurna sampai menjadikan cinta kita kepada beliau lebih di atas daripada kepada orang tua, anak, keluarga, kerabat kita semua, maka kita harus tahu dulu. Dari yang pertama, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Abul Bashar, Nabi Adam, bapaknya seluruh manusia. Tapi kalau Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim secara ringkas, ya, kita katakan beliau memiliki istri yang bernama Sarah. Ini yang pertama, istri tua. Kemudian memiliki Sayyidah Hajar juga. Bagaimana asal muasalnya ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Babilonia yang saat ini ada di Irak. Setelah kehancuran Namrud, maka beliau diperintahkan untuk hijrah. Ya, beliau hijrah kemana? Ke Palestina. Kemudian beliau juga hijrah ke Mesir diperintahkan oleh Allah. Sampai di Mesir, beliau itu ternyata dihadang oleh pengawal-pengawal Raja Mesir saat itu yang tidak diketahui apakah ia begitu jauh jaraknya dengan Fir'aun atau tidak. Karena Fir'aun itu gelar. Ya, kalau kita bayangkan Musa, Nabi Musa itu keturunan Ibrahim, jauh. Di zaman Nabi Musa, kita tahu musuhnya adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu gelar. Orangnya namanya Ramsis. Dan dia Ramsis yang kedua. Ya, di museum di Kairo itu ada.
2 meter lebih itu tingginya orang itu. Ya, yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan namanya itu banyak, Fir'aun. Kemudian sebelum Fir'aun, kerajaan Mesir itu diambil oleh Amenhotep. Amenhotep itu zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Dan nanti Amenhotep itu ada Amenhotep 1, ada Amenhotep 2 dan seterusnya. Dan Amenhotep yang kedua itu yang nanti muslim, beriman kepada Nabi Yusuf. Dan nanti akhirnya memajukan negara Mesir karena Yusuf sebagai menteri keuangannya, kalau disamakan dengan sekarang lah, ya. Nah kemudian ini Nabi Ibrahim lebih jauh lagi sebelumnya. Sedangkan Yusuf dengan Nabi Ibrahim jaraknya ada 3 generasi. Yusuf putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Nabi Ibrahim. Ya, Yusuf itu nabi, Yakub itu nabi, Ishak itu nabi, Ibrahim itu nabi. 4 generasi nabi semua. Ya. Maka Nabi SAW pernah sampaikan orang yang paling mulia itu adalah Yusuf. Karena dia nabi itu ke atasnya. Nah, maka di sini Rasulullah yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika datang ke Mesir, ia dicegat oleh pengawal. Kemudian Raja Mesir saat itu memiliki kebiasaan jelek, suka menghadang para laki-laki yang membawa istri, dan istri itu hendak ia rebut ketika istri itu cantik. Jadi dia pecinta perempuan yang sudah bersuami. Kira-kira zaman sekarang ada nggak nih? Banyak kayaknya. Ya. Nah, maka Nabi Ibrahim, ya, karena beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu saat itu, maka Nabi Ibrahim tidak melawan. Sang istri Sarah itu diambil oleh pengawal, dibawa ke kerajaan. Nah, di sini ada hadis Nabi SAW yang menceritakan itu. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak percaya. Nabi yang bercerita bahwasannya Sayyidah Sarah, ya, itu pernah diculik, ya, oleh Raja Mesir. Saat itu, tapi Allah menolong Sayyidah Sarah. Bagaimana pertolongannya? Ketika hendak mendekat pada Sarah dan berbuat tidak senonoh, Sarah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika saat itu ia menjadi kaku tubuhnya dan tidak bisa mendekat. Berulang kali dan ia mohon untuk dilepaskan, maka didoakan. Setelah selesai, ya, ia maka mendekat lagi. Terus begitu berulang-ulang sampai akhirnya raja tersebut kapok dan ia berkata, ini pasti bukan orang sembarang. Maka akhirnya ia mohon dilepaskan dan ia janji tidak akan mendekat lagi. Maka setelah itu ia pun perintahkan pengawalnya untuk kembalikan Sarah kepada Ibrahim. Dan saat itu Rasulullah SAW pernah cerita, Nabi Ibrahim seumur hidupnya itu nggak pernah dusta, kecuali hanya 3 atau kurang daripada itu, 3 kali. Yang dimaksud di sini, dusta ini bukan seorang nabi itu diizinkan berdusta, tidak. Nabi itu harus punya sifat yang mana as-siddiq. Siddiq itu seandainya Nabi pernah dusta sekali saja, seandainya nih pernah dusta sekali saja, maka itu akan menjadi dalih bagi orang-orang kafir tidak perlu mempercayai Nabi. Tidak perlu mempercayai wahyu dari Allah melalui lisan Nabi. Tapi yang dimaksud dusta di sini adalah namanya tauriyah. Dalam istilah fikih Islami, tauriyah itu adalah ucapan yang diucapkan kepada lawan bicara supaya lawan bicara itu berpikir berbeda dengan yang dibicarakan. Tapi itu bukan bohong. Contoh misalkan, ya, ketika Ibrahim ditanya oleh pengawal, siapa perempuan ini? Maka Ibrahim tidak menjawab ini istriku, karena dijawab istri pasti langsung diambil. Ya, supaya itu tidak terjadi, maka Ibrahim berkata, dia adalah saudariku. Saat itu Sayyidah Sarah bingung, kok Ibrahim kok nggak ngakuin sih saya sebagai istrinya? Gimana toh? Maka Nabi Ibrahim berbisik kepada Sarah, bilang, wahai Sarah, di atas muka bumi ini tidak ada orang beriman kecuali kita berdua saja. Dan innamal mu'minuna ya, orang-orang beriman itu bersaudara. Maka maksud Nabi Ibrahim, saudari perempuan seislam, seakidah. Itu maksudnya. Ia mengucapkan saudari tapi bukan dusta, supaya lawan bicaranya berpikir lain daripada apa yang diucapkan. Nabi Muhammad SAW dulu juga ketika hijrah dengan Abu Bakar juga sama, pernah berkata demikian. Ya, ketika Abu Bakar dibonceng oleh Rasulullah SAW,
di atas kendaraan, di atas unta. Maka ada yang menghadangnya. Dan Ibnu Abi Quhafa, nama panggilannya Abu Bakar, Ibnu Abi Quhafa, itu panggilan beliau. Di kalangan orang-orang kafir Quraisy ditanya, siapa yang bersama kamu wahai Ibnu Abi Quhafa? Ia menjawab, yang bersama denganku ini adalah dalilun atau dalal. Dalil itu dalam bahasa Arab pemberi petunjuk. Bahasa mudahnya dikenal saat itu sebagai guide lah gitu. Ini guide saya nih gitu. Padahal niatan Abu Bakar berkata begitu, maksudnya apa? Rasul itu pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ia berucap kalimat yang umum supaya lawan bicaranya berpikir yang lain. Itu namanya tauriyah, dan itu diizinkan dalam syariat. Ya, apalagi kalau bapak-bapak itu kan, kalau sering ditanya macam-macam sama istri di rumah. Itu supaya berkelit. Kalau kata istri kayak bajai berkelit aja gitu kan. Itu bisa ucapkan kalimat-kalimat tauriyah. Ya. Karena terkadang kita perlu memutus kecurigaan-kecurigaan itu gitu kan. Terkadang seperti itu diperlukan. Dan para nabi dan rasul melakukan tauriyah ini. Maka Nabi Ibrahim enggak dusta, tapi bahasa nabi dusta. Maksud dusta di sini ada tauriyah. Ya, makanya jangan pahami sabda nabi itu dengan terjemahan. Kita perlu baca syarah para ulama apa maksud sabda nabi yang sebenarnya, karena mereka lebih mengerti. Ya. Nah, maka di sini Nabi Ibrahim akhirnya ya bersama Sarah berkumpul kembali setelah dilepas. Kemudian ternyata barokahnya adalah Sayyidah Sarah ditemani oleh seorang perempuan Mesir yang bernama Hajar. Beberapa ulama mengatakan Hajar itu adalah budak. Tapi nggak sedikit para ulama yang mengatakan ternyata Hajar itu adalah anak angkat dari Raja Mesir itu. Jadi orang mulia dia, bukan budak. Karena budak itu bebas diapa-apakan. Ya, sedangkan Allah Jalla Jalaluhu menjaga nasab para nabi dan rasul, maka menjaga juga kesucian para istri-istrinya. Ya, maka Nabi Ibrahim memperoleh Hajar saat itu, tapi statusnya masih menjadi pembantu saja. Ketika Sayyidah Sarah sudah semakin putus asa, tidak kunjung memiliki anak, ya, maka akhirnya Sayyidah Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar menikahi juga Sayyidah Hajar yang selama ini statusnya jadi pembantu, dia angkat derajatnya. Ya, ini bapak-bapak nih, poligami, ya, istrinya yang nawarin. Bukan ditekan-tekan terus tuh. Ya, kalau mampu. Nah, maka Sayyidah Hajar akhirnya menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita ambil penukilan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Secara ringkas, Nabi Ibrahim akhirnya nanti memiliki putra yang bernama Ismail. Sehingga kita tahu Ismail lebih tua dari Ishaq. Ya, kata Ibnu Katsir, jarak terpaut umurnya antara Ismail dengan Ishak itu 13 tahun. Ya, dan ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim saat itu umurnya 86. Nah, 86 tahun, Pak. Kan laki-laki nggak ada lampu merahnya. Ya, hijau terus tuh. Apalagi kita bayangkan orang zaman silam, nggak ada polusi, makanan sehat, ya, organik, wah pokoknya banyak gerak. Kalau kita kan sering duduk di AC, banyak penyakit gitu. Orang dulu itu aktivitasnya luar biasa. Makanya umurnya panjang. Sebagian ada yang memastikan sampai umur Nabi Ibrahim ketika beliau wafat itu 170-an umurnya. Ya. Tapi ini sangat jauh dong dibandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim dengan Nuh, ya, jaraknya juga jauh. Nah, Nuh dengan Nabi Adam saja, sebagian ulama mengatakan sampai 4000-an tahun. Nuh ke Adam. Gimana Ibrahim ke Nabi Nuh? Sangat jauh. Ya. Nah, maka Nabi Ibrahim ketika umur 86 tahun, saat itu Sayyidah Sarah umurnya beda 10 tahun dengan Ibrahim. Jadi 76. Kita bicarakan Sarah bukan dalam rangka ingin mengatakan Ismail itu putranya Sarah, bukan. Ismail putranya Hajar. Tapi bayangkan di sini bagaimana kesabaran Sayyidah Sarah, nggak punya anak, sudah di umur 76 tahun. Udah gitu, ternyata madunya, ya, Sayyidah Hajar malah hamil duluan. Dan beliau sudah di umur 76. Ya, kita tahu ini umur menopause lah saat ini. Ya, tapi yang namanya mukjizat, ya memang karena nggak bisa dilakukan oleh orang umumnya. Maka setelah
kelahiran Ismail 13 tahun kemudian, berarti Ibrahim 86 tambah 13, umurnya 99. Berarti Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, tambahkan lagi tadi 13 tuh, berarti umurnya 89 baru lahir Ishak. Seorang nenek-nenek 89 tahun melahirkan. Ya, jadi jaraknya 13 tahun. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar memisahkan ini antara Sarah dengan Hajar. Demi apa? Karena Allah pun menyayangi Sayyidah Sarah. Ya, namanya perempuan itu katanya seikhlas-ikhlasnya, ya namanya perasaan itu nggak bisa dibagi ya begitu katanya. Maka Sayyidah Sarah itu seringkali merasa cemburu. Karena Nabi Ibrahim jelas sebagai seorang ayah, perhatian terhadap anak harus lebih dong. Ya. Maka intensitas bergaul dengan Sayyidah Hajar lebih sering daripada dengan Sarah. Dan itu menjadi wajar karena sudah punya putra dan ia sudah kakek-kakek. Ya. Maka di situ Allah perintahkan agar Hajar dan Ismail dibawa oleh Ibrahim. Dibawa kemana? Dibawa seperti yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 37, surat ke-14. Yaitu adalah ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku itu di mana? Biwadin, di sebuah lembah. Ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tumbuhannya sedikit pun. Tanah tandus, enggak ada satu orang pun di sana. Nggak ada ekosistem kehidupan di sana. Ya, ditinggal di situ Sayyidah Hajar dengan Ismail berdua saja. Tapi tempat ini walaupun ghairi dzi zar'in, kata Ibrahim ayat 37 tadi, ya, inda baitikal muharram, di sisi baitikal muharram, di sisi Ka'bah. Ya, hal ini ayat ini juga menunjukkan Ka'bah itu sudah ada sejak dulu. Makanya kalau dikorelasikan dengan surat Al-Imran ayat 96 tentang inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka, sesungguhnya masjid tempat ibadah yang pertama kali di atas muka bumi adalah yang ada di Mekah. Itu Masjidil Haram alias Ka'bah yang dimaksud, kata Ibnu Katsir, karena memang Ka'bah itu yang membangun para malaikat. Allah sudah sediakan batu hajarnya tuh. Hajar dari surga. Hajar yang saya maksud bukan Sayyidah Hajar. Hajar. Jadi kalau Sayyidah Hajar itu pakai hajar. Ya. Kalau hajar di sini pakai artinya batu. Ya. Bapak-bapak yang pernah ke Tanah Suci itu mungkin pernah dengar tuh tentang kisah orang Arab dengan orang Indonesia. Ya. Orang Arab dengan orang Indonesia. Orang Arab dia jadi penumpang, orang Indonesia jadi supirnya. Ya, orang Arab bilang hajar, hajar. Maksudnya apa? Batu-batu di depan. Supirnya orang Indonesia, ya dia hajar. Dia kencengin itu kecepatannya. Ya, akhirnya bannya bocor. Nah itu. Jadi beda ya, hajar dengan hajar. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi hajar yang dimaksud hajar batu di sini. Batunya sudah Allah sediakan dari surga. Batunya awalnya putih, maka disebut hajar abyad. Tapi karena dosa-dosa umat manusia, batu ini berubah menjadi dan Allah Maha Kuasa untuk membuat hal seperti itu. Maka dirubah sekarang nama istilahnya Hajar Aswad. Ya, itu nggak seperti sekarang yang tinggal kepingan, serpihan-serpihan yang harus disatukan itu ya dengan lempengan dari perak. Itu perak murni itu. Ya, yang warnanya perak itu. Ya, warnanya krom kalau kata orang sekarang. Itu perak murni itu. Ya, dulunya nggak seperti itu. Dulunya bagus. Cuman karena masa, karena cuaca, dan ini sudah pernah diambil berkali-kali. Contoh di tahun 300-an Hijriah, nanti ketika Syiah menjajah Mekah, Syiah dari Bani Quraimah, itu Hajar Aswad dicabut dari Ka'bah tuh. Mereka sita itu. Dan mereka membunuh jamaah haji yang ada di sana. Karena menurut mereka ini penyembahan terhadap batu. Menurut mereka itu kesyirikan. Nah ini syubhat yang terjadi pada orang-orang Syiah ketika itu tahun 300-an. Ya, makanya ketika itu nggak ada jamaah haji. Ya, makanya ini
hal ini mencuat lagi ketika zaman-zaman sekarang nih, ketika kaum muslimin kan berbeda nih waktu pelaksanaan Idul Adha, tanggal 10 dengan tanggal 9. Seringkali itu kan orang yang menjelek-jelekan pendapat yang mengatakan puasa Arafah itu tanggal 9, bukan puasa ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Itu kan salah satu ini di dalilnya. Ya. Bantahannya seperti ini, karena sesungguhnya kalau memang mesti nunggu jamaah itu wukuf di Arafah, maka sudah berapa kali tanah suci itu nggak didatangi oleh orang-orang jamaah haji. Tapi puasa Arafah tetap langsung nggak? Tetap ada. Nah itu. Tapi saya katakan ini memang perkara khilafiyah, mu'tabar, diakui oleh para ulama. Dan kalau sudah khilafiyah mu'tabar, diakui oleh para ulama, ini nggak jauh beda dengan masalah kunut, nggak jauh beda dengan bismillah sir atau jahar, nggak jauh beda dengan telunjuk bergerak atau tidak ketika tahiyat, nggak jauh beda dengan ketika sujud dari berdiri itu lutut dulu atau telapak tangan, nggak jauh beda dengan duduk istirahat dari rakaat pertama, kedua atau rakaat ketiga dan keempat, tapi ada yang langsung bangkit tanpa duduk istirahat. Ini kan khilafiyah yang mu'tabar. Para ulama akui khilaf, maka kalau diakui bukan tempatnya untuk saling ngotot-ngototan. Bukan tempatnya untuk saling menghujat dan mencela. Masing-masing ada dalilnya, ada argumentasi, dan masing-masing punya minusnya. Sama-sama ada bantahan. Sehingga ini khilafnya begitu kuat. Ya. Jadi kalau yang sudah meyakini 9, ya istiqomahlah dengan 9. Berarti tanggal 8-nya hari Jumat harus puasa Arafah. Kalau yang meyakini tanggal 10 lebarannya, berarti puasa Arafah hari Sabtu. Dan untuk menyatukan ini, DKM bagusnya motongnya hari Ahad. Ya, supaya apa? Bagi yang sudah lebaran dari tanggal 9 Juli, masih motong di hari Tasyrik. Ya, dan menjadi bersama-sama kita di situ. Nah, ini ya. Nah, jadi ini tempat luar biasa, tempat yang suci, tapi Allah uji saat itu pernah terjadi kekeringan. Dan sebenarnya dulunya ini tempat begitu hijau. Maka di antara tanda kiamat, Nabi pernah terangkan, bumi Arab nanti kembali hijau. Berarti ketika Nabi Ibrahim datang, itu sudah tandus. Berarti jauh sebelum Nabi Ibrahim, itu tempat aslinya hijau. Dan teman-teman yang datang ke umroh ke sana, ataupun haji, akan lihat itu. Pegunungan-pegunungan sudah mulai banyak, itu tumbuh lumut-lumut, dan sudah mulai banyak hijau-hijaunya. Nah, itu akan semakin mendekat kepada tanda-tanda kiamat. Dan itu masih kiamat yang sugro. Karena kiamat kubro itu tandanya cuma ada 10. Ya. Nah itu. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail. Yang saat itu kita mungkin sering mendengar kisah tiap tahun tentang kurban lah. Ya, ngertilah pengorbanan seorang Sayyidah Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Korban perasaan saat itu. Ya, kayak sekarang lah orang-orang kalau ditanya, kurban dong, kurban. Insya Allah kurban tahun ini, korban perasaan. Ya, nah Sayyidah Hajar ditinggal hanya berdua. Ditinggal oleh Ibrahim tanpa sepatah kata pun. Ya, kalau di kita ini suami kurang ajar katanya. Nggak mikirin istri dan anak, nggak ngomong sama sekali, ditanya berkali-kali. Sampai akhirnya Sayyidah Hajar itu ngerti bahwasanya Ibrahim adalah utusan Allah. Tidak akan bersikap dan berbuat kecuali dari perintah Allah. Ya. Nah, ini istri juga pelajaran tuh bagi para istri tuh. Ya, pengen jadi istri soleha seperti siapa? Istri Nabi Ibrahim. Ketahuilah Nabi Ibrahim poligami satu. Yang kedua, ya, istri Nabi Ibrahim itu diuji luar biasa. Ya, di antara ujiannya ditinggal di tempat yang tandus. Maka ditanya Nabi Ibrahim oleh Sayyidah Hajar, Allahu amarok. Ketika ditanya ini baru Ibrahim akhirnya ngangguk. Ya, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Ya, Nabi Ibrahim ngangguk dan mengucapkan na'am. Udah itu doang tuh kata-katanya. Maka Sayyidah Hajar dengan penuh ketawakalan berkata, "Idzan lan yudayyi'an Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dah, Ibrahim pergi lagi kemana? Ke Palestina. Dakwah lagi di sana. Ya, bersama Sayyidah Sarah, istri yang lebih tua. Sayyidah Hajar di situ luar biasa ujiannya. Ya, kita tahu ya kisah tentang Sa'i. Ya, ketika Ismail itu sudah kehausan, ya, Sayyidah Hajar itu ingin menyusui tapi susunya kering karena belum minum, maka akhirnya mencari air. Bolak-balik ke dua bukit, ya, ke Safa dan Marwah 7 kali. Maka ternyata air itu memancar dari kaki Nabi Ismail.
Nah, ini kan menunjukkan ikhtiar itu kadang tidak selaras dengan hasil. Dan kita diperintahkan ikhtiarnya, bukan urusan hasilnya. Hasil itu urusan Allah. Kayak Sayyidah Hajar, ikhtiarnya sempurna. Wah. Tapi ternyata hasilnya Allah yang berikan dari kakinya Ismail sendiri. Maka Nabi SAW pernah jelaskan dalam sabdanya, air Zam-Zam itulah galiannya malaikat Jibril, dan air yang Allah peruntukkan kepada Nabi Ismail, maka ini air penuh keberkahan. Maka kalau minum air Zam-Zam, jangan lupa Pak doanya itu. Ya, kenapa? Ini air penuh keberkahan, dan di antara doa yang mustajab itu pasca minum air Zam-Zam. Caranya bagaimana? Ya, sebelum minum bismillah dulu. Bukan doa dulu sebelum minum. Ya, tapi sebelum minum sembari menghadirkan niat keinginannya apa? Karena Nabi sampaikan, air Zam-Zam kalau diniatkan untuk melepaskan dahaga, pasti hilang hausnya. Air Zam-Zam kalau diniatkan untuk mengenyangkan perut, pasti hilang laparnya. Air Zam-Zam kalau diniatkan untuk menyembuhkan penyakit, sembuh penyakitnya. Maka Zam-Zam itu 5 syuribalah, sesuai dengan niat yang meminum. Ya, maka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa syifaan min kulli dain. Nah, itu kan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah meneguk air Zam-Zam. Nah, maka setelah itu ya Ismail bersama Sayyidah Hajar karena sudah ada sumber mata air. Maka tinggal di sana. Ya, luar biasa itu perjuangan membangun rumah, membangun kemah, apalah nggak ngerti kita kalau kita ilustrasikan di zaman saat itu seperti apa. Pokoknya tinggal di sana. Sampai nanti akhirnya kedua orang ini bertemu dengan kabilah Jurhum. Ya, Jurhum ini asalnya dari Yaman. Mereka transmigran, dan kalau kita lihat di peta itu, Yaman itu kan di bagian selatan dari Arab Saudi. Dan dulu Arab Saudi, Yaman, sebelah kanannya itu Oman. Ini semua disebut dengan Jazirah Arab. Kenapa disebut dengan Jazirah? Jazirah itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu dari kata Jaziratun, pulau. Artinya, ya, ini sebuah dataran yang dikelilingi oleh air. Itu namanya jazirah, bahasa kita pulau. Tapi untuk yang ini disebut dengan Shibhu Jaziratil Arab. Kalau kita sebutnya Jazirah Arab, tapi orang Arab nggak kenal dengan Jaziratul Arab. Namanya Shibhu Jaziratil Arab. Kalau Shibhu Jaziratil Arab itu artinya ada satu sisi saja yang tidak tertutup dengan air. Nah, makanya kita lihat itu tempatnya itu kan bagian selatan air, barat timur air, utaranya doang itu kan ada negara Syam. Nah, maka itu disebutkan Shibhu Jaziratil Arab. Dalam bahasa Arab begitu. Ya. Nah, maka Jurhum dari Yaman, transmigran ke utara. Mereka membutuhkan air dalam perjalanan, melihat ada sekumpulan burung-burung yang sedang berkeliling di atas, dan itu bagi para musafir sudah ngerti artinya ada air. Didatangi ternyata ada 2 orang manusia. Maka mereka mohon izin mengambil air, diberikan oleh Sayyidah Hajar. Setelah mereka minum, mereka berpikir untuk tinggal sementara di sini. Mereka tinggal memohon izin kepada Sayyidah Hajar. Dan orang dulu, orang Arab itu di antara tabiat baiknya, itu mereka pantang sekali yang namanya memperkosa wanita. Orang Arab walaupun rusak ya, kita tahu mereka tuh rajin berzina. Kan makanya ketika Nabi hadir itu menghilangkan perzinahan, dan orang Arab itu banyak sering berzina. Zina dengan khamr itu adalah konsumsi sehari-hari. Tapi mereka pantang sekali yang namanya zina memaksa orang, bahasa kita memperkosa. Maka mereka memuliakan sekali itu. Apalagi seorang wanita yang sudah memberikan air. Maka mereka muliakan ini Sayyidah Hajar, dan mereka mohon izin untuk tinggal di sini sementara. Setelah mereka sudah bisa kembali meneruskan perjalanan, maka sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan ke Syam, sebagian memohon izin menetap. Ya, sampai akhirnya nanti menetaplah itu kabilah Jurhum sebagiannya dengan Sayyidah Hajar dengan Ismail, nanti sampai Nabi Ismail dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim bertemu dengan Ismail. Ada 4 kali yang disebutkan dalam hadis dan ayat Quran, Nabi Ibrahim itu menjenguk, datang ziarah ke Nabi Ismail. Dari yang 4 ini, ya, yang bertemu cuma 2 kali. 2 kali tidak bertemu sama sekali. Yang pertama ketika beliau sudah mulai bisa lari-lari. Nah, itulah kisah pengorbanan. Nanti yang kedua ketika Nabi Ismail sudah menikah.
Pernikahan pertama ternyata istrinya tidak solihah, tidak bersyukur. Maka Nabi Ibrahim perintahkan untuk ganti kusen pintu. Ismail nggak ada di tempat, Ismail lagi berburu. Ya, tapi Ibrahim berkata kepada istri Ismail, ganti itu kusen pintu. Istri kalau nggak bersyukur, minta terus sama suami, beliin ini, beliin itu. Disuruh ganti perabot, seneng. Ya kan? Maka akhirnya semangat itu ketika Ismail datang, ayo ganti kusen pintu, ayo ganti kusen pintu. Ya, ketika ditanya, ada yang datang ya ke sini ya? Iya, kakek tua, begini-begini, bla 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 bla. Apa pesan dia? Suruh ganti kusen pintu. Nabi Ismail bilang, itu bapak saya. Dan kata bapak saya, ganti kusen pintu itu kiasan. Maksudnya supaya kamu saya kembalikan ke orang tuamu. Yaitu dicerai. Ya, nanti nikah lagi, istrinya solihah. Ibrahim datang lagi, Ismail nggak ada di tempat lagi, masih berburu juga. Ya, kemudian Ibrahim mengatakan kepada istri yang kedua ini, jangan diganti kusen pintu. Maksudnya pertahankan dengan istri yang solihah dan bersyukur ini. Ya, hati-hati ya ibu di rumah ya, kalau dibilang ganti kusen pintu. Ya, baru yang terakhir yang keempat ketika membangun Ka'bah. Ismail sudah dewasa dan para ulama mengatakan beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul saat itu. Wallahu a'lam bishawab.